Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar IPS. Di mana materi IPS ini mungkin dulu pernah kita pelajari di materi-materi kelas awal MI atau SD. Cuman di sini nanti kita lebih luas lagi, butuh pengembangan lagi. Mudah-mudahan dengan materi yang nanti saya sampaikan dapat mengembangkan pengetahuan kalian, di mana IPS ini adalah ilmu yang paling penting untuk kita. Ya, ini materi yang pertama. Materi yang pertama ini tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Atau dalam bahasa buku yang lain itu manusia, ruang, dan lingkungan. Nah, di materi IPS yang pernah saya sampaikan kemarin itu kita bagi menjadi 4 IPS. Ada IPS geografi, kemudian ada IPS sosiologi, ada IPS ekonomi, dan IPS sejarah. Mungkin perlu dicatat. Nah, ini nanti di 4 IPS ini, tingkatan MTS ini kita bagi 2. Yang IPS geografi dan IPS sosiologi nanti dibahas di semester 1. Kemudian yang IPS ekonomi dan IPS sejarah akan dibahas di semester 2. Apa itu IPS geografi? IPS yang mempelajari tentang bentuk-bentuk dan kondisi permukaan bumi. Jadi luas sekali, bahasan geografi itu luas sekali. Mulai dari bagaimana pembentukan bumi sampai kemudian proses-proses ada endogen, eksogen, kemudian dari segi kondisi manusianya, kemudian tanahnya, kemudian unsur-unsur yang lainnya. Ini kalau terkait dengan bumi maka masuk dalam materi IPS geografi. Sulit Pak? Ya lumayan. IPS geografi itu lumayan sulit. Tapi seperti halnya materi-materi yang lain, IPS ini butuh membaca, kemudian butuh menghafalkan dan mengingat-ingat. Yang kedua ada IPS sosiologi. Ini saya terangkan sedikit ya. IPS sosiologi itu IPS yang mempelajari tentang hubungannya dengan masyarakat. Nah, ini penting untuk kita. Jadi kita tidak akan diakui oleh masyarakat jika tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya apa Pak? Contoh dalam hal bagaimana berinteraksi, bagaimana dalam hal bersosialisasi. Jadi penting kalau dalam materi nanti di IPS kelas 7 nanti ada materi interaksi. Jadi kalian contoh kalau pengen menjadi seorang kiai, kita butuh masyarakat. Karena pengakuan menjadi seorang kiai tidak akan mendapatkan profesi itu kecuali dari masyarakat. Makanya kita butuh sosiologi. Yang ketiga adalah IPS ekonomi. IPS yang mempelajari tentang perekonomian, atau saya buatkan garis miring adalah aturan-aturan yang berlaku di dalam rumah tangga. Artinya apa Pak? Artinya rumah tangga itu jangan dikira hanya keluarga, tapi rumah tangga itu bisa kita bagi menjadi rumah tangga negara, rumah tangga masyarakat, atau rumah tangga yang lain. Makanya kita butuh perekonomian. Kita butuh mempelajari ilmu-ilmu ekonomi. Yang keempat adalah IPS sejarah. IPS yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman terdahulu. Contohnya apa Pak? Banyak, mulai dari
masa praaksara, nanti dibahas di materi kelas 7. Kemudian nanti ada masa Hindu-Buddha. Kemudian ada masa Islam. Kemudian nanti ada masa kemerdekaan dan banyak lagi. Makanya kita sebagai orang Indonesia kok tidak tahu sejarah, khususnya sejarah di Indonesia, berarti kita lupa dengan sejarah kita sendiri. Jadi ini secara garis besar IPS kita menjadi 4. Nanti dipelajari di dua materi ya, IPS Geografi dan IPS Sosiologi semester 1. Kemudian IPS Ekonomi dan IPS Sejarah kita bagi di semester 2. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini peta konsep secara keseluruhan. Secara keseluruhan mulai dari tahun awal ini sampai nanti akhir di kelas 7. Bab 1 manusia, tempat dan lingkungan. Kemudian bab 2 interaksi sosial dan lembaga sosial. Yang ketiga aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, ini masuk dalam ekonomi. Kemudian yang keempat adalah kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Nanti untuk sejarah yang lain gimana Pak? Nanti dibahas di kelas 8 dan kelas 9. Ini peta konsepnya dalam 1 tahun nih. Jadi bisa dikatakan banyak Pak, ya banyak. Mungkin hampir sama dengan materi IPA ya, tapi mungkin lebih banyak IPA daripada IPS. Dan terkait ada hitungannya itu lebih sulit IPA daripada IPS. Tapi IPS nanti juga ada hitungan-hitungan tapi tidak terlalu banyak. Contoh nanti menghitung tentang skala peta, kemudian menghitung jarak sebenarnya, nanti dibahas di IPS ini. Kemudian ini salah satu tujuan pembelajaran kita di materi awal adalah mengetahui pengertian ruang, mengetahui pengertian lingkungan, kemudian menganalisis interaksi antara manusia, ruang, dan lingkungan. Mungkin tujuan pembelajaran yang lain masih banyak, tapi ini saya simpulkan ada 3 hal yang butuh kita pelajari nanti. Jadi minimal kalian harus tahu ini, harus tahu ini dulu, dan ini kita hanya membahas di Indonesia, belum sampai ke negara-negara yang lain. Oke, lanjut. Di sini terkait manusia, tempat, dan lingkungan. Ada beberapa pengertian. Nanti di tempat atau ruang, ini adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi bisa kalian tulis, kalau mungkin belum punya LKS ya. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik itu keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Contohnya apa Pak? Contoh pasar. Pasar itu masuk ruang. Kemudian sekolahan, ruang. Kemudian kantor, itu juga ruang. Dan ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Dengan demikian diartikan ruang adalah tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Jadi dimanapun ruang kita berada mesti mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi, mesti. Contoh, ruang di rumah dengan ruang di sekolahan itu beda. Kalian contoh pembelajaran virtual seperti ini, kalian di rumah bisa sambil tiduran. Tapi ketika di sekolahan kok tiduran, ya bisa disuruh berdiri oleh Pak Guru yang berada di kelas. Maka setiap ada ruang dimanapun itu berada akan mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi kita. Makanya kita harus menyesuaikan ruang kita apa.
Di pondok contohnya, di pondok ya seperti itu. Ya ada ngaji, kemudian ada makan bersama, kemudian ada berpuasa secara bersama dan seterusnya. Jadi setiap ada ruang akan mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Kemudian ini saya simpulkan, setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah yang lainnya. Contoh adalah wilayah pegunungan, merupakan penghasilnya adalah sayuran. Sedangkan daerah pesisir adalah menghasilkan ikan laut. Ini jelas ya. Jadi setiap ada ruang akan memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Dan itu nanti berkaitan, kita berkaitan. Makanya kita saling membutuhkan. Nanti di belakang ada. Jadi dari penghasil sayuran kita membutuhkan dari daerah-daerah pesisir atau menghasilkan ikan laut. Nanti sebaliknya penghasil dari ikan laut kita membutuhkan dari penghasilan sayuran dan seterusnya. Kemudian interaksi antar ruang itu dapat berupa apa? Satu, pergerakan orang. Maksudnya gimana Pak ini? Pergerakan orang itu maksudnya ada perpindahan penduduk. Dari desa ke kota atau dari kota ke desa, yang kita sebut dengan apa? Urbanisasi. Urbanisasi itu dari desa ke kota. Kemudian ada lagi nanti dari negara lain ke negara kita, atau dari negara kita ke negara lain, itu pergerakan. Nah, kita butuh apa? Interaksi antar ruang jika ada pergerakan orang, atau sebaliknya jika ada pergerakan orang, maka kita butuh interaksi antar ruang. Yang kedua adalah barang. Ini interaksi antar ruang dapat berupa barang. Contoh apa Pak? Contoh Indonesia ini mungkin sudah ada penghasilan barang yang di negara yang lain sudah kita buat. Tapi ketika negara yang lain kok memiliki harga yang lebih rendah, biasanya kita tetap mengambil dari negara yang lain. Contoh Korea, Jepang, dan lain-lain. Maka kita butuh interaksi antar ruang. Yang ketiga adalah informasi. Informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Informasi kita butuhkan, sehingga interaksi antar ruang dapat berupa itu. Kemudian menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau secara tidak langsung. Jadi ini ada pengertian interaksi. Di interaksi itu apa Pak? Interaksi itu proses timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik secara kontak langsung maupun secara tidak langsung. Contoh secara langsung gimana Pak? Ya kita bicara langsung. Contoh saya dengan Pak Yuniar, contoh itu berarti kita kontak langsung. Atau saya dengan Pak Jamal. Tapi secara kontak yang tidak langsung, contohnya apa Pak? Contoh melalui berita atau kemudian melihat televisi. Jadi termasuk interaksi. Walaupun kadang interaksi yang seperti itu kadang bersifat pasif. Tapi itu bisa masuk dalam interaksi sosial atau dalam hal interaksi. Jadi nanti pengembangannya masih banyak lagi. Ada interaksi secara primer, ada interaksi secara sekunder. Banyak nanti di materi yang kelas 7 ini. Cuman ini saya garis besar saja. Nah ini ada gambar, bisa kalian lihat. Ini contoh interaksi antar ruang. Jadi setiap ada ruang pasti muncul interaksi. Contoh gambar yang pertama ini dari penjual dari pertanian, dari pertanian
dia akan membawa ke pasar. Kemudian dari pasar mereka membutuhkan ini Pertamina. Jadi itu kan sudah beda tempat semua ya. Yang satu di pedesaan, yang satu di pasar, yang satu di perkotaan. Itu gambar yang pertama. Maka butuh interaksi. Yang kedua gambarnya itu wilayah Bandung, kemudian Cirebon, kemudian Indramayu. Ini mereka butuhkan. Jadi kalian amati, kemudian jelaskan terkait interaksi antar ruang dari gambar berikut ini seperti apa. Jadi seorang petani dia akan mengirimkan pertaniannya ke daerah perkotaan. Nanti dari Cirebon ketika dia punya penghasilan ikan, dia akan mengirimkan ke Bandung, atau dari Indramayu akan mengirimkan ke Bandung juga. Melalui dari itu. Ada yang melalui darat, ada yang melalui laut. Jadi setiap ada ruang mesti butuh interaksi. Kita butuh interaksi. Tidak mungkin ada ruang satu kemudian ruang yang lain tidak ada interaksinya. Mesti ada interaksi. Kemudian ada beberapa kondisi saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Jadi interaksi keruangan tadi dari mulai desa ke kota, kemudian dari kota ke desa, mereka itu ada beberapa kondisi. Yang satu adalah saling melengkapi. Macam tadi contohnya Indramayu tidak memiliki ikan. Nah, Cirebon karena dia punya penghasilan ikan, mereka saling melengkapi. Ya, dikirimkan. Kemudian kesempatan antara, intervening opportunity, kesempatan antara. Kemudian yang ketiga ada keadaan dapat dipindahkan atau diserahkan, atau transferability. Ini ada pengertian saling melengkapi, komplementari. Nah, ini tadi wilayah A membutuhkan ikan, kemudian wilayah B penghasil ikan, kemudian wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Maka kita butuh saling melengkapi. Makanya nanti jika kalian kok ke depan menjadi suatu komoditas yang besar sehingga butuh pengembangan dalam usaha, jangan sampai sama. Jadi usaha yang kita lakukan jangan sampai sama, sehingga kita bisa saling melengkapi. Contoh, kita punya ruang di dekat sekolahan. Satu, kita mungkin bisa membuka fotokopi. Nanti fotokopi sudah ada, kita buka yang lain. Contoh alat-alat pembelajaran yang lain. Atau mungkin buka parkiran. Nah, ini setiap ruang yang ada mereka butuh saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Ini saling melengkapi. Ini ada gambar surplus, itu artinya ada kelebihan. Wilayah A surplus sayuran tapi minus ikan. Wilayah B surplus ikan tapi minus sayuran. Nah, mereka ketika memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan, maka interaksinya lemah dia. Interaksinya lemah. Tapi jika wilayah C kok ternyata surplus ikan dan minus sayuran, mereka interaksinya kuat. Dan secara tidak langsung pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat yang seperti itu akan mendapatkan penghasilan yang maksimal. Tapi jika kita
sama dengan penghasilan kita, ya tidak akan ada pendapatan yang lebih dari yang diharapkan. Kemudian kesempatan antara, tinggal dua, kesempatan antara. Suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Nah ini dia terkait dengan kesempatan ini, dia membutuhkan jarak dan biaya. Jarak dan biaya kita pikirkan. Oke, yang terakhir adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer atau transfer ability. Jadi kita butuh kemudahan transfer. Contoh sarana prasarana kita maksimalkan. Ya. Yang menjadi kendala itu biasanya ketika daerah-daerah wilayah yang kurang ya. Contoh daerah Papua, kemudian Timur Leste itu masih banyak sarana prasarana yang ketika menghubungkan ke sana ini masih kesulitan. Jadi ini materi yang pertama, nanti bisa dilanjut ke materi yang lain.